Saudara, apa tanggapan dari Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengenai pencopotan dua Kapolda ini? Kita tanyakan kepada Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti. Selamat malam, Mbak Pungki, dengan Aiman Kompas TV. Sehat ya? Sehat-sehat, Mbak Pungki. Mbak Pungki, saya ingin menyambung dua benang yang terputus karena tidak disebutkan dalam konferensi pers oleh Pak Argo tadi, Kadif Humas, bahwa pencopotan ini dilakukan terkait dengan kerumunan dari pendukung Rizik Syihab. Ya, iya betul. Jadi ini yang kami lihat adalah merupakan tindakan tegas ya Ya. dari Kapolri. Karena sejak awal juga pada masa awal pandemi Pak Kapolri sudah membuat maklumat Kapolri yang di situ menyatakan bahwa salus populi suprema lex esto, artinya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Nah, oleh karena itu menunjukkan bahwa Polri ya harus sigap dan harus tegas melakukan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terkena wabah COVID-19. Nah, pemerintah juga sudah tegas berulang kali menyampaikan kepada masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Polri di sini sebetulnya adalah membantu pemerintah dalam hal ini kalau kita melihat di daerah ya di Jakarta misalnya membantu pemerintah provinsi, pemerintah di wilayah tersebut untuk menjaga agar Baik. masyarakat melaksanakan protokol COVID dengan sebaik-baiknya. Mbak Pungki, Nah, ya, artinya ini saya konfirmasi lagi, artinya ada dua kejadian di mana terkait dengan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Sufahriyadi di wilayah Bogor, Jawa Barat saat itu kemudian ada pendukung Rizik Syihab bersama dengan Rizik Syihab yang berada di Megabendung. Lalu kemudian untuk Kapolda Metro Jaya terkait dengan pernikahan dari putri dari Rizik Syihab, Syarifah Najwa ya, Syihab, yang ya, digelar pada Sabtu lalu. Dua-duanya memunculkan kerumunan yang kemudian tidak ditindak tegas oleh pihak kepolisian. Dan oleh karenanya kedua Kapolda ini dicopot. Saya ingin konfirmasi betul. sekali lagi. Betul, tidak hanya terkait dengan penegakan hukum ya, tetapi juga terkait dengan Harkamtibmas. Artinya kalau untuk Rizik Syihab itu tidak hanya acara pernikahan, tetapi kami juga melihat kaitannya dengan penjemputan, Oke. misalnya yang bersangkutan Di ya Soekarno-Hatta di itu terkait dengan bandara. wilayah Polda Ya, Metro Jaya, betul betul, ya? betul, betul. Jadi itu kan dianggap tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu harus ada tindakan tegas. Kita juga melihat meskipun Polri di sini sebagai pembantu dari pemerintah atau pemerintah daerah dalam melaksanakan protokol kesehatan, tetapi Polri juga bertanggung jawab pada Harkamtibmas. Harkamtibmas itu apa? Harkamtibmas ya ketertiban umum gitu. Oleh karena itu jika ada hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban umum, maka Polri harus melakukan tindakan-tindakan. Pertama adalah preventif, artinya tindakan pencegahan. Nah, pencegahan itu apa? Misalnya dengan pengumpulan informasi-informasi intelijen, Oke. kemudian bagaimana mereka melakukan apa istilahnya pembinaan atau perangkulan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran. Dan kemudian tindakan-tindakan yang sifatnya preemptif, misalnya patroli, misalnya untuk mencegah kerumunan. Ya. Nah, hal ini kita melihat tidak dilakukan atau dilakukan tetapi tidak maksimal oleh aparat yang ada di dua Polda Saya tersebut. masuk pertanyaan itu, kenapa kemudian itu bisa dilakukan tidak maksimal atau sama sekali mungkin tidak tampak sehingga memunculkan pertanyaan di mana negara? Tentu saya Ya. tidak mengharapkan pertanyaan yang mendalam karena itu tentu berada di ranah Kapolri, tapi sebagai pengawas dari Polri tentu Mbak Pungki mungkin mendengar dari pemeriksaan sementara sebelum kemudian diambil keputusan pencopotan dua Kapolda bersama dengan dua Kapolres. Ya, kita melihat ada keraguan-raguan ya. Jadi Keraguan-raguan. ini sudah jelas-jelas ini pelanggaran, tetapi kok ternyata dibiarkan gitu ya. Kita juga melihat sudah jelas-jelas kepulangan HRS ini pasti akan memancing banyak masanya untuk turun. Nah, seharusnya ada pencegahan, seharusnya ada tindakan-tindakan preventif. Tetapi ini ternyata ya tidak dilakukan kalau kita melihat gitu kan. Artinya terjadi kerumunan, kemudian
masyarakat juga melanggar protokol kesehatan, dan aparat kepolisian yang seharusnya melarang dan kemudian menindak tegas malah tidak melakukan tindakan seperti itu. Itu Mas Aiman. Ke depan kalau kita bayangkan dari tindakan tegas yang berujung pada pencopotan 2 Kapolda beserta dengan 2 Kapolres di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dan juga Jawa Barat. Artinya ketika ada kerumunan lagi dari siapapun, termasuk dari Habib Rizik dan pendukungnya misalnya, maka akan dilakukan tindakan tegas untuk membubarkan, termasuk terkait dengan Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Betul, ya betul. Itu harus dilakukan dan tidak boleh diskriminasi, nggak boleh ada tebang pilih. Jadi harus dilakukan dengan tegas karena keselamatan rakyat itu memang harus menjadikan hukum yang tertinggi. Rakyat Indonesia ini sekarang sedang menderita karena pandemi, jadi jangan sampai acara-acara seperti itu malah justru membuat penyakit COVID ini tidak berhenti, malah semakin merajalela, menyebar luas. Nah itu justru sangat merugikan negara, sangat merugikan pemerintah dan merugikan rakyat Indonesia. Artinya oleh karena itu jadi di bawah pelajaran. nanti di bawah Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran, ini mantan Kapolda Jatim yang saat ini sudah disebutkan menjadi Kapolda Metro Jaya. Ya, Tidak akan lagi tampak ada kerumunan-kerumunan katakanlah di Petamburan terkait dengan kegiatan Habib Rizik. betul, harus dilakukan seperti itu. Jika tidak, maka akan ada sanksi lagi yang keras. Karena ini harus jadi warning bagi seluruh Kapolda di Indonesia agar tidak harus tegas ya. Jadi tidak ragu-ragu lagi dalam melakukan tindakan agar protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, terkait dengan terakhir pertanyaan saya ke Mbak Pungki, bahwa polisi juga akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan Gubernur DKI Jakarta yang juga bertanggung jawab terhadap kewenangan penegakan dari kerumunan, pembubaran kerumunan dan sebagainya terkait dengan pencegahan COVID. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait ini, Mbak Pungki? Iya, mesti harus dengan fair ya. Asas fairness itu harus dilakukan, artinya equality before the law. Jadi jangan misalnya karena yang bersangkutan gubernur atau yang bersangkutan pejabat tinggi sehingga polisi ragu-ragu. Itu tidak boleh. Artinya polisi di sini harus menegakkan hukum, harus patuh pada aturan. Oleh karena itu polisi harus memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi ketika pemanggilan gubernur nantinya, ini gubernur hanya satu dipanggil, hanya Gubernur Anies Baswedan, atau Gubernur Jawa Barat juga akan dipanggil juga, Ridwan Kamil? Yang kami dengar saat ini adalah Gubernur DKI. Kenapa? Karena kan ada kejadian di Bogor juga sehingga perlu mungkin pemanggilan Gubernur Ridwan Kamil. Iya. Nanti itu akan menjadi wilayah atau wewenang polisi untuk melakukannya. Kita melihat dulu bagaimana terkait dengan proses yang dilakukan terhadap Gubernur. Apa yang akan dilakukan dari pemanggilan itu, Mbak Pungki? Klarifikasi sifatnya ya. Jadi untuk menanyakan juga kenapa kok seperti ini dibiarkan, ini ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan COVID, sementara atas mandat dari presiden, dari pemerintah, bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap hal itu. Ya, artinya ada banyak juga pertanyaan terkait dengan hal ini. Apakah ini pemanggilan terkait koordinasi atau terkait dengan hukum, pro justisia? Kita melihat ya, karena itu klarifikasi itu sudah panggilan dari polisi itu akan seperti apa nantinya kita akan lihat. Oh, bisa kedua hal. Jadi bisa soal koordinasi, bisa soal pro justisia, penegakan hukum? Tidak, ini kaitannya dengan pro justisia ini kaitannya ya. Oh, kaitan dengan pro justisia, penegakan hukum? Ya. Artinya BAP maksudnya? Saya lihat kaitannya dengan penegakan hukum karena ini sifatnya pertama klarifikasi, kemudian kedua juga kaitannya dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan undang-undang dan aturan-aturan terkait dengan protokol kesehatan. Nah, undang-undang ini diantaranya adalah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Nah, kita melihat dari situ nanti dari klarifikasi itu apakah ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran atau tidak. Seperti itu, Mas. Oh, artinya gubernur akan diperiksa dan di BAP karena Anda katakan tadi pro justisia, Gubernur Anies Baswedan.
Iya, heeh. Tapi ini masih sifatnya masih klarifikasi, jadi masih pendahuluan, masih tahap awal. Apakah nantinya akan sampai pada pemeriksaan pro justisia seperti itu, kita tunggu hasilnya nanti. Oke, baik, kita tentu terus menunggu tapi tidak menutup kemungkinan maksud saya untuk kemudian ke arah pro justisia tadi disampaikan oleh Iya, Mbak Pungki ya. Artinya memang iya, betul ini serius penegakan hukum terhadap betul. siapapun, termasuk tadi Anda katakan akan dilakukan pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Iya. Baik, nanti kita akan tunggu perkembangannya, termasuk juga pencopotan 2 Kapolda dan kemudian diganti oleh 2 Kapolda yang lain, lalu kemudian ada 2 Kapolres yang kemudian dicopot juga. Termasuk juga 2 Kapolda ini apakah juga akan dilakukan proses pro justisia, Mbak Pungki? Belum tahu, Mas. Jadi kalau kita melihat dari pencopotan saja itu sudah melakukan sudah merupakan sebuah hukuman. Nah, kita melihat apakah ada tindak lanjut dari itu. Kami belum tahu. Baik, terima kasih. Mbak Pungki Indarti, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam. Terima kasih sekali lagi Mbak Pungki.